Kanjeng maupun Ibu Dokter tetap istiqomah. Tetap istiqomah. Di belakang Anda berdua banyak sekali, jauh lebih banyak pendukung daripada termul yang tidak punya basis ideologi. Mereka basisnya cuma materi. Ya begitu. Halo Bung, salam dari channel kita Bung, channel anak bangsa. Ini ada satu dalil kehidupan yang keren Bung, tapi ini kita petik dari pemikiran Iran. Meskipun video ini tidak bicara tentang perang Teluk, tapi kita memetik pikiran dari Iran Bung. Tokoh-tokoh Iran berkata begini, aliansi terbaik itu diri sendiri. Aliansi terbaik itu diri sendiri. Mungkin sudah beberapa kali ada aliansi dengan kekuatan-kekuatan lain, akan tetapi Iran dikecewakan, mungkin semacam itu, sehingga keluarlah satu pemikiran bahwa aliansi terbaik itu dengan diri kita sendiri. Nah, saya ingin bicara tentang Dr. Tifa dan Kanjeng Roy Suryo. Dua orang. Saya sudah berpesan pada masing-masing supaya tetap tegak, supaya tetap istiqomah, supaya tetap konsisten dalam perjuangan menegakkan kebenaran. Konsisten. Nah, ucapan yang sama ini untuk kedua-duanya, untuk Kanjeng Roy maupun untuk Dr. Tifa. Dan ya paham, intinya paham. Jadi apapun yang terjadi Bung, dalam hidup ini kita tidak usah kecewa. Memang banyak hal-hal yang mengecewakan. Dalam hidup banyak hal mengecewakan, tapi kita tidak usah kecewa. Nah, ini bagaimana menghadapi hal-hal yang mengecewakan, tapi kita tidak kecewa. Ini cara kita mengatur. Cara kita mengatur diri sendiri, cara kita melakukan bukan sekedar time management, tapi ini urusan managing begitu banyak persoalan-persoalan sensitif yang tidak kita duga ada halangan, yang tidak kita duga ada halangannya. Nah, ini kita mesti Bung, kita mesti makin dewasa itu kira-kira makin banyak pengalaman menghimpun hal-hal yang mengecewakan, mengalami hal-hal yang membuat kita kecil hati, tapi tidak usah kecewa, tidak usah kecil hati, dan kita konsisten dalam perjuangan menegakkan kebenaran. Sekali kita bicara tentang usaha dalam bidang akademik, usaha dalam bidang ilmiah untuk menggali sesuatu persoalan, yaitu kita gali,
kita kemukakan hasilnya, kita kemukakan kepada masyarakat, dan kita konsisten. Nah, konsistensi itu mungkin kita bina, kita kembangkan, kita perkuat melalui ideologi keagamaan. Ya mungkin Bung, melalui ideologi keagamaan. Kalau kita cukup kuat berpegang pada ideologi keagamaan, ya tidak ada persoalan yang betul-betul besar dalam hidup ini selain persoalan-persoalan yang berhubungan dengan dunia agama. Tidak ada soal yang jauh lebih penting dalam hidup ini kecuali kita menjaga sikap kita, kita memelihara yang namanya iman, yang namanya ideologi kebenaran dalam dalil-dalil agama. Nah, kalau kita sudah agak kuat berpegang pada prinsip-prinsip keagamaan macam itu, ya niscaya dalam hidup yang kadang-kadang mengecewakan itu, ya kita tidak kecewa. Dalam hidup yang kadang-kadang tidak kita duga, itu ada gangguan, ya kita tidak terganggu. Kita tidak terganggu. Nah, Ibu Dokter Tifa dan Kanjeng Roy Suryo sekarang berdua fight. Masing-masing itu berkata tentang kebenaran. Masing-masing punya angle, punya sudut pandang akademik sendiri-sendiri mengenai jasa. Satu, Dokter Tifa mengatakan ini salah, ini palsu. Kanjeng Roy dari sudut pandang akademik yang lain, dari perspektif teori yang lain, mengatakan ini jasa, ini palsu, ini palsu. Dua-duanya mengatakan palsu, tapi dari dua sudut yang berbeda. Jadi dua-duanya mengatakan hal yang sama, meskipun alasan, meskipun argumen, meskipun dalil-dalil yang dipakai itu berbeda-beda. Nah, ini Bung, hal-hal semacam ini mengokohkan iman kita. Kalau dunia akademik kita makin kokoh, insya Allah keimanan kita juga makin kokoh. Iman di sini ya janganlah kita mengkhianati prinsip dasar dan teori-teori yang kita kembangkan sendiri. Jangan. Itu urusannya dengan iman, Bung. Urusannya dengan iman. Kalau orang memiliki basis keimanan yang kuat, ada rasa malu kalau menyimpang dari prinsip itu, malu dari sudut iman, dan tidak benar dari sudut pandang akademik, niscaya orang tidak akan menyimpang dari prinsip-prinsip dasar yang sudah kita kembangkan. Nah, Kanjeng Roy maupun Dokter Tifa sekarang ini tidak sendiri, beliau berdua itu tidak sendiri, sama sekali tidak sendiri. Kawan-kawan yang memberikan backup, yang memperkukuh pikiran-pikiran keduanya, makin banyak Bung, makin banyak. Ada pun Jowi, ada ahli kebijakan publik, itu Bung Bonatua Silalahi, itu mereka keren memberikan sumbangan pemikiran.
memberikan sumbangan pemikiran, dan pemikiran dari dua sisi, dua pihak itu memperkukuh. Meskipun mereka 4 pihak itu, bahkan 5 kalau dihitung termasuk dari Dr. Taufik, Dr. Muhammad Taufik, 5, mereka berangkat dari sudut pandang yang berbeda-beda, namun tujuannya satu, tujuannya sama, untuk mengecek itu kepalsuan ijazah si Mul itu adalah kepalsuan. Kepalsuan adalah kepalsuan, inti dasarnya begitu. Meskipun dulu kita berangkat dari premis yang berbeda-beda, dari anggapan-anggapan yang berbeda-beda, tapi pada prinsipnya ingin melihat itu. Jadi, Bung, kehilangan satu rombongan, bukan satu rombongan, kehilangan satu anggota, sama sekali tidak mengecilkan hati. Saya berbicara ini spesifik kepada Dr. Tifa maupun Kanjeng Roy Suryo. Saya spesifik pada keduanya karena beliau-beliau gigih. Beliau-beliau gigih, dan jangan kecewa, jangan kecil hati, jangan merasa terpukul, jangan merasa ditampar wajahnya, jangan. Beliau berdua orang-orang yang memiliki akar tradisi etik Jawa, tradisi moralitas Jawa. Mereka memiliki apa yang namanya keimanan. Mereka memiliki apa yang namanya keimanan yang sama, memiliki prinsip dasar yang sama. Jadi jangan kecil hati. Prinsip-prinsip yang membackup, yang memberikan basis moralitas dari zaman masa lampau ketika masih sangat remaja, pengetahuan, pengalaman, apa yang namanya ajaran-ajaran dalam tradisi, dalam moralitas itu kukuh, dan itu bisa dibikin makin kukuh untuk tidak kecewa menghadapi godaan apapun, menghadapi hambatan apapun. Kanjeng maupun Ibu Dokter tetap istiqomah. Di belakang Anda berdua banyak sekali, jauh lebih banyak pendukung daripada termul yang tidak punya basis ideologi. Mereka basisnya cuma materi. Ya begitu. Bung, salam dari channel Anak Bangsa.